Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our second lessons on sociolinguistic in TESOL. So we are going to explore something very practical and essential about sociolinguistic. Now, kita akan mulai dari hal-hal yang basic mengenai apa sih sociolinguistic itu. Nah, di sini topik hari ini yaitu tentang an introduction to sociolinguistic in TESOL. Nah, intro ya, kita akan mengintroduce apa sih itu sociolinguistic dan apa sih hubungannya antara sociolinguistic dengan TESOL-nya itu sendiri. Oke, semuanya siap? Oke, let's start. Now, first, we learn about the learning objective of today's lessons, di mana kalian di akhir kelas ini akan bisa, pertama, define sociolinguistic and understand its scope ya. Kedua, explain the relationship between language and society. Hubungan antara bahasa dengan society-nya ya, masyarakatnya. Yang ketiga, understanding the significance of sociolinguistic ya di dalam konteks TESOL atau teaching English to speakers of others languages. Nah, yang keempat, mengidentifikasi sociolinguistic variables-nya ya, yang bisa menginfluence penggunaan bahasa di dalam konteks TESOL-nya. Apa saja variabelnya, apa saja faktornya ya di sini. Oke, selanjutnya kita akan mulai memasuki materi pertama sekarang, yaitu tentang Foundations of Sociolinguistic Learners. Nah, Introduction to Sociolinguistic is a major discipline for language learners. Di mana pada zaman sekarang ini ya, semua internet ya terkoneksi dengan internet. Nah, di sini semua orang terkoneksi internet worldwide. Nah, understanding language variations and its relations to social context is also crucial. Karena itu, kita karena sudah bisa secara global ya terkoneksinya, kita juga harus tahu bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Nah, di sini sehingga sociolinguistic as a field of study itu mengeksplor bagaimana bahasa varies ya among social group, regions, and culture. Bagaimana bahasa, padahal bahasa yang sama, tetapi mereka punya sedikit perbedaan, misalnya aksen dan lain-lain. Nah, karena itu, apa itu sociolinguistic? Sociolinguistic is the study of the relationship between language and society, ya, hubungan bahasa dengan society-nya, yang mengexamine bagaimana social factors, contohnya umur, gender, ya, ethnicity-nya, social class-nya, dan konteks, ya, yang influence the way people use the language. Bagaimana faktor-faktor ini bisa influence language. Nah, lalu selanjutnya di sana ada people ya di sini. Fokusnya sosiologi itu bagaimana how people use the language ya di dalam different social konteksnya ya. Konteks yang sosialnya berbeda ya. Dan misalnya dari background-nya, dari geografinya, dan lain-lain. Ada key aspeknya juga, lihat di sini. Key aspeknya itu menggunakan language variation, code switching, disklusia, register, and language attitude. Nah, di mana nanti kita akan membahasnya ini terpisah ya, lebih rinci itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ya, by examining the way people use language in different social context ya, akan memberikan kita sebuah a wealth or a rich information tidak hanya tentang bagaimana bahasa itu bekerja, tetapi juga hubungan sosial dalam masyarakat dan bagaimana orang menyampaikan aspek identitas sosialnya melalui bahasa itu sendiri. Contohnya, di sini Indonesian students often switch between bahasa Indonesia dan bahasa Inggris when discussing academic topic. Misalnya, di sini ada contohnya, tugasnya do
Besok ya, jangan lupa submit di GCR. Nah, di sini kan pakai bahasa Inggris di sini. Do-nya bahasa Inggris. Nah, ya, di sini ada submitnya juga bahasa Inggris. Nah, di sini mereka sudah memix ya. Dia switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi hanya word-nya saja sebagian ya, tidak semua. Karena itu, ini yang bisa kalian teliti ya. Bagaimana mereka atau bagaimana siswanya menggunakan bahasa Inggris atau men-switch antara Indonesia ke Inggris ya dalam menggunakan sosiolinguistik di sini. Okay, next is about the sociolinguistic theory ya of development. Perkembangan bagaimana munculnya suatu sosiolinguistik ya. Di sini yang pertama kita lihat ada society-nya, masyarakatnya. Masyarakat itu adalah a group of people who drawn together for a certain purpose. Suatu kelompok ya yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, sedangkan language adalah alatnya, alat untuk berkomunikasi ya dengan orang lain. Nah, di mana kita bisa menghubungkan antara society ini dengan language-nya? Akan berupa yang namanya speech community. Speech community itu adalah a social group with members able to interact by using given language. Di mana dari masyarakat ya interaksinya dengan orang lain itu menggunakan apa yang namanya bahasa ya. Di sini sesuai dengan Wartog dan Hudson's teori ya. Nah, dari semua ini karena mereka itu terdiri dari berbagai suku ya dan lain-lain, nah sehingga muncul yang namanya linguistik, yaitu scientific study of humans language within the communities. Hal ini dilakukan karena ini ya curiosity dari orang-orangnya tentang bagaimana mereka berinteraksi dalam komunitasnya ya yang terdiri dari beragam kalangan, terutama di Indonesia ya yang punya banyak suku. Nah, karena itu, sociolinguistic is a multidisciplinary field that seeks to understand how the language varies and change across the different social group. Termasuk dari faktor misalnya ada umur ya di sini, gender, ethnic, status sosioekonominya, dan lokasi geografis yang berbeda-beda. Karena itu, by examining language variations, sociolinguistic dapat meng-uncover hal-hal seperti lingkungan sosialnya seperti apa, budaya dan sejarahnya seperti apa yang dapat mempengaruhi bagaimana orang lain itu berkomunikasi dengan teman-teman sejawatnya ya. Di sini selanjutnya ada sociolinguistic and TESOL. Hubungan antara sociolinguistik dengan TESOL-nya. Nah, TESOL atau kita panjangnya ya, Teaching English to Speakers of Others Languages, yang berfokus on teaching English to non-native speaker, mengajarkan bahasa Inggris ke non-native speaker. Di mana dalam TESOL itu sendiri, understanding sociolinguistic akan menolong guru-gurunya recognize the diversity of their learners linguistic ya di sini background. Nah, karena itu inform teaching strategies by addressing issues like code switching, language variation, and language attitude dengan memberikan ya gambarannya penggunaan code switchingnya, language variationnya, atau dengan language attitude-nya, attitude mereka terhadap bahasa ya asing ya. Nah, di mana sociolinguistic competence itu sangat penting untuk para mahasiswa ya atau gurunya juga untuk menggunakan bahasa Inggris secara efektif dalam beragam social setting, dalam setting-setting sosial yang berbeda ya. Di mana di sini ada sociolinguistic di dalam TESOL dapat memberikan pertama understanding learners diversity, tahu perbedaan di siswanya, misalnya umurnya, gendernya, social class-nya ya, ada sosioekonomiknya di sini. Yang kedua, dealing with the language varieties. Nah, di sini misalnya ada yang bisa pakai bahasa American English, ada British English, Singapore English, or Indonesian English. Kita lihat dari logatnya di sini. Yang ketiga ada managing multilingual classroom, di mana students often use code switching.
Nah, di sini kemungkinan kalau kita ya sebagai dari jurusan bahasa Inggris kita akan menggunakan code switching. Sedikit bahasa Inggris, lalu keduanya akan menggunakan bahasa Indonesia atau kita saling switch Indonesia dulu baru ke bahasa Inggrisnya. Di mana kita akan melakukan promoting positive language attitude. Kita juga akan memberikan suatu hal positif ya dengan menggunakan social linguistics ini memberikan baik guru ataupun siswanya itu positive attitude about language varieties ya dari kalangannya atau di sekitarnya ya. Valuing local and global English. Nah, karena itu dalam pengaplikasian of sociolinguistiknya, nah kita ini dibagi menjadi 3 ya, di mana sociolinguistic has numerous practical applications that extend beyond academic research. Contohnya yang pertama dalam pendidikan, dengan memahami language variation and ya akan membantu para pendidik ya mendesain inclusive curriculum ya yang sudah menunjukkan kebutuhan linguistik terhadap diverse students populations. Apalagi yang di Indonesia ya dari beragam suku. Walaupun sama-sama kita bisa berbahasa Indonesia, mereka itu punya bahasa daerahnya masing-masing ya di sini. Sehingga social linguistic research aids in developing effective language teaching strategies, promoting linguistic diversity, and challenging language bias ya di sini in educational setting. Nah, ini untuk pendidikan ya, dalam pendidikan. Kalau sociolinguistic diaplikasikan dalam language planning and policy. Nah, di mana pemerintah dan organisasi pendidikan yang dapat ya menggunakan sociolinguistic data to make informed decisions terhadap language standardizations ya, bilingual education dan language preservation effortnya dalam merancang sebuah kurikula baru ya di sini atau mengintegrasikannya ke kurikula yang lama. Lalu di sini ada yang ketiga, communication and media, di mana sociolinguistiknya provide valuable insight into effective communication strategy by considering language variasi dan social konteksnya untuk mengenhance customer engagement misalnya dalam bisnis ya dan cultural relevance-nya di sini. Nah, dari sini ya berarti bisa ada 3. Ini main ya, 3 cara pengaplikasian dalam pendidikan, dalam language planning dan policy-nya, lalu yang terakhir adalah communication dan media. Itu yang utamanya. Lalu ada yang namanya social linguistic variable. Variabel apa saja yang ada dalam sociolinguistik, bukan variabel-variabel sociolinguistik dalam TESOL ya maksudnya. Yang pertama ada dialek dan aksen ya, di mana di sini artinya variation in pronounce-nya, cara pelafalannya, vocabnya ya, can reflect social identity. Bisa kelihatan ya logatnya, misalnya seorang yang menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda dan lain-lain, mereka punya aksennya sendiri ya. Atau misalnya yang bisa kelihatan itu dari orang Medan, ya agak sedikit tinggi suaranya ya. Yang kedua ada register and style, yaitu language change based on the context, purpose, and audience. Nah, artinya di sini, padahal kita menggunakan vocab ya, atau vocab yang sama, tapi karena konteksnya yang berbeda, mereka juga memiliki meaning yang berbeda. Atau kita bisa menyesuaikan level cara kita berbicaranya ya. Misalnya kita dengan yang sebaya, kita menggunakan yang bahasa sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita berbicara dengan anak yang misal lebih muda atau yang masih TK, SD, dan lain-lain, kita menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami ya. Sehingga akan mudah dimengerti apa yang ingin kita sampaikan. Lalu ketiga ada code switching and code mixing, yaitu switching between languages or varieties within communications common among multilingual learners. Nah ini ya, code switching itu men-switch. Tadinya full pakai bahasa Inggris lalu switch ke bahasa Indonesia, itu switching. Kalau code mixing, kita berbicara, kita mix words-nya, misalnya words vocab-nya kita ganti yang tadinya hanya
mau bahasa Indonesia ganti sedikit pakai bahasa Inggris. Itu namanya mix. Biasa kalian bisa lihat itu dari ini ya, lirik-lirik lagu. Nah, lalu di sini ada yang keempat yaitu learn language and identity. Nah, di sini language reflect and shape the learner's cultural and social identity. Nah, artinya kita fokus tentang attitude-nya ya. Bagaimana mereka menghadapi berbagai diversity ya, dari bahasanya, culture-nya ya, dan bagaimana mereka bisa merespek ya, mentolerir semua perbedaan itu. Adapun contoh di sini, contoh dari Indonesian TESOL context ya. Yang pertama ada students speak English with Indonesian. Contohnya, Miss, boleh extend deadline nggak? Ya, ini yang namanya code switching. Lihat di sini mereka switching. Miss, ya, ini kan bahasa Inggrisnya. Lalu boleh extend deadline. Boleh ya di sini bahasa Indonesia, extend class deadline, bahasa Inggris lagi, enggak ya, bahasa Indonesia lagi. Ini ya bolak-balik. Ini namanya code switching. Nah, kalau code mixingnya, itu misalnya di depan boleh, ini misalnya salah satunya saja. Dari awal sampai akhir misalnya deadline-nya saja, yang lainnya pakai bahasa Inggris. Misalnya di sini, Bu, boleh nggak perpanjang deadline-nya? Nah, ini kan namanya code mixing. Kalau cuma satu, ya, vocab-nya. Yang kedua ada di sini, teachers use formal English in class. Contohnya mereka gunakan formal dulu ya. Today we will discuss narrative text. Nah, tetapi setelah itu di akhir kelasnya ya, but casual Indonesian outside. Di luar kelas. Ini untuk dalam kelas pakai ini. Agak formal. Nah, setelah di luar kelas, si gurunya bilang, nanti jangan lupa kumpulin tugasnya ya. Nah, ini namanya diglosia. Antara mengetahui ya kapan penggunaan formal dan informalnya itu ini ya waktunya disesuaikan. Lalu selanjutnya ada contoh tentang students prefer American English accent because they see it cooler. Nah, ini yang namanya language attitude. Mereka attitude-nya terhadap bahasa ini ya Amerikanya, bahasa Inggris Amerikanya. Nah, di sini bisa banyak ya. Jadi tentang perspektif mereka itu untuk mencari tentang language attitude-nya. Nah, karena itu kita bisa lihat di sini dari 3 contoh ini bahwa language ya, itu juga ada yang namanya variety, perbedaannya. Language variety ya, di mana language is not a static entity ya, but rather a dynamic system that adapt and evolve based on social interactions. Nah, di mana sociolinguistic study-nya ada 3 main ini ya, variety. Pertama regional dialect, social dialect, and ethno-lag. Ya, regional dialect itu artinya apa? Perbedaan dari distinct form of a language spoken in different. Nah, dari geografi yang berbeda. Ya, karena perbedaan geografinya, mereka itu padahal menggunakan bahasa yang sama, misalnya Indonesianya. Nah, tapi mereka cara pronounce-nya berbeda. Ya, dipengaruhi oleh geografi ya, vocab-nya, grammar-nya, atau bisa juga structure-nya. Sedangkan yang kedua yaitu social dialect. Nah, ini atau bisa disebut dengan socioleg ya, yang fokus kepada language variation-nya associated with specific social group. Nah, ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya ya. Mereka memix apa yang mereka tahu ya dari kecil ya, tumbuh dewasa, mereka kan sudah pengaruhi oleh apa? Dari orang tuanya, ya dari tetangganya, dan dari masyarakat sekitarnya. Bagaimana cara berbicara dan lain-lain. Sedangkan ethnoleg di sini artinya examine language variation among different ethnic or cultural groups ya. Stem for cultural practice, nah historical influence or identity markers within the community. Nah, ini lebih lebih dipengaruhi oleh ethnicity-nya ya, cultural group-nya. Oh, ini kamu dari mana asalnya? Misalnya kalau kamu tadinya orang Sunda, tapi karena misalnya di sekitar rumah kamu semuanya orang Medan dan lain-lain ya. Nah, itu kan kamu akan juga terpengaruh ya di sini.
karena ethnicity-nya. Atau kamu mix apa yang kamu bisa dengan yang lain. Okay, next is about why sociolinguistic matters in TESOL. Kenapa sociolinguistic itu penting dalam TESOL? Yaitu pertama, language variation awareness. Ya, di sini akan menolong teachers be culturally sensitive and inclusive. Artinya teacher itu should expose learners to different English variety. Jadi jangan sama bahasa Inggris aja ya, tapi kita bisa kasih stylenya. Oh, di stylenya bahasa Inggris di England seperti ini pakai Britishnya, misalnya di India seperti ini bahasa Inggrisnya logatnya, atau di negara-negara lain juga. Atau juga selain bahasa Inggris kamu bisa menggunakan bahasa yang lain ya. Yang kedua, identity and cultures. Jadi artinya support effective classroom communications by acknowledging namanya linguistic diversity ya. Artinya bahasa English learning must respect learners' local identities ya di sini. Lalu ada designing classroom practice, artinya akan menolong in designing ya, teachers appropriate materials and activities that reflect learners socio-linguistic readiness ya di sini. Di mana gurunya akan menggunakan can use students first language ya secara strategis, contohnya menggunakan scaffolding ya. Bisa menggunakan atau aplikasi-aplikasi yang interaktif ya. Dan yang terakhir adalah yang namanya Global English. Di sini artinya recognizing English as an international language, not owned by native speakers only. Nah, tapi juga kamu akan sadar bahwa Inggris itu sudah menjadi bahasa internasional ya. Encourage learners to develop pragmatic skill for real life communications. Yang bisa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, secara nyata. Nah, next is about sociolinguistic method and analysis. Nah, ini ada salah satu metode dan analisis saat kamu mungkin menggunakan sociolinguistic ya. Kita bisa menggunakan survei dan kuesioner, di mana dalam pengumpulan dan penggunaan datanya ya, dari penggunaan bahasa bisa berupa dari patterns-nya, attitude-nya, dan perceptions ya. It can help researchers mengidentifikasi correlation antara bahasa dan social factors ya di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya in-depth interview and observations, di mana this method ya involve engaging individual or groups in conversations and recording their language use ya di sini regarding. Artinya, peneliti akan mendapatkan insight. Ya, di sini insight. Insight mengenai apa? Iya, bagaimana bahasa varies across social context dengan menganalisis interaksi ya di sini interaksi di dalam grupnya, interaksi masyarakat di dalam grupnya. Oke. Nah, next di sini Anda bisa lihat corpus linguistik ya. Corpus linguistik itu analyze large collection of written and spoken language sample yang biasa dikenal dengan yang namanya corpora. Nah, di mana by examining this corpora, sociolinguistic dapat mengidentifikasi patterns ya of language variation, track language change over time ya, perkembangan bahasanya seperti apa, dan uncover social factors yang dapat mempengaruhi language usage-nya di sini ya. Ini faktor-faktor yang akan bisa kamu teliti ya di sini. Selanjutnya kita masuk ke reflections. Nah, di sini Miss ingin bertanya, kira-kira apa sih sosiolinguistik? Sosiolinguistik adalah mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakatnya. Yang kedua, why do you think students in Indonesia often mix English with Indonesian? Kenapa? Karena misalnya dalam TESOL-nya ya, yaitu adanya perlunya kesadaran sosiolinguistik agar guru bisa menghadapi keragaman bahasa, identitas, dan budaya siswanya ya, sehingga fenomena seperti code switching, disglosia, dan sikap terhadap bahasa itu sangat
relevan di Indonesia, ya, penggunaannya ya. Nah, kalau yang ketiga, how can sociolinguistic help you as a future English teacher? Bagaimana sociolinguist bisa menolong kamu sebagai future English teacher? Yaitu dengan cara, ya, dengan dimana guru bahasa Inggrisnya yang paham ya sosiolinguistik akan lebih inklusif, peka terhadap budaya, dan efektif dalam mengajar ya karena sudah menggunakan yang namanya bahasa Inggris ya di sini. Nah, karena itu dari semua pembahasan ini misalkan tanya atau meminta kalian untuk menulis write a 1 or 2 pages essay ya, essay tentang apa itu sosiolinguistik dan berikan minimal satu contoh sosiolinguistik fenomena ya yang kamu observe in your daily life. Bisa di sekolah, bisa di kampus, atau di masyarakatnya ya. Dan jelaskan kenapa contoh yang kamu berikan ini relevan dengan yang namanya TESOL. Ya, di sini. Semuanya disubmit ke Google Classroom ya, bentuknya draft. Deadline-nya tanggal 9 Oktober. Ini 2025 ya. 2025. Nah, ini untuk yang offline kelasnya. Sedangkan untuk yang online class, tugasnya sama, cuma ada di sini berupa video, video summary dari materi hari ini, lalu ditambah dengan satu contoh sosiolinguistik fenomenanya. Nah, ya, panjangnya minimal 5 menit, lalu kalian harus ada di frame-nya ya. Dan jangan lupa saat mengumpulkan ke GCR ya, berbentuk link dari LinkedIn yang sudah kamu gunakan. Oke? Oke, datanya sama tanggal 9 Oktober 2025. Oke. Next. Okay. Okay, that's all for today's lesson. Today we have learned that language is not only about grammar, vocabulary, but also ya about people, culture, and identity. Nah, as a future English teachers, remember that teaching a language means teaching a way of life. Respect every variety of English, value your students' local language, and guide them to see English as a bridge, not a barriers. Okay? Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting.